ini saja. Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai kepada wa akmalu minhu. Kemarin bicara tentang orang sampai makom hakikat. Itu cerita, bagi kita adalah cerita. Sebab kalau orang sampai ke sana pun sepertinya beliau sendiri nggak bisa menceritakannya. Ini cerita teorinya. Orang sampai makom hakikat ini adalah di dalam perjalanan mencari ridho Allah. Dia dengan ibadahnya dan sebagainya, kemudian dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah sehingga dia sudah lupa dengan keadaan dunianya. Yang jelas kayaknya kita enggak, itu saja sudah. Kita masih ingat fulus kita, toko kita dan sebagainya. Itu ada, dan itu makom. Bagi yang punya makom itu pun sepertinya susah beliau bercerita. Karena beliau sudah tidak peduli dengan urusan dunia karena tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Makom jadab majdub. Baik, itu makom tinggi. Karena apa? Dia sudah tidak tertipu dengan dunia, sudah tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Nah, kemudian ada wa akmalu minhu, ada makom yang lebih sempurna lagi dari itu. Nah, ini ada orang kan makomnya adalah syariat, dia menjalankan syariat dengan benar, ya. Kemudian setelah itu berusaha untuk sampai kepada derajat tadi. Orang punya makom hakikat, tapi ternyata urusan dunianya menjadi terlupakan. Sengaja disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, memang ada model semacam itu. Tapi bukan Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menghantarkan kita kepada model ini. Karena model ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau orang mabuk dengan sesuatu itu nggak bisa dibuat-buat tiba-tiba. Mabuk cinta dengan sesuatu, ya sudah tenggelam dalam kecintaannya. Cuman Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menghantarkan kepada kita wa akmalu minhu, ada yang lebih dahsyat lagi, pangkatnya lebih tinggi dari itu semuanya. Bukan wali majdub, bukan orang wali yang disebut majdub lupa dengan dunia, hanya Allah 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 saja. Tapi wa akmalu minhu, yang lebih dahsyat dari itu adalah gambarannya adalah abdun syariba, seorang hamba yang meminum, seolah-olah gambarannya adalah memabukkan, meminum cinta kepada Allah, semakin mencintai, tapi fazdada sahwa, semakin kuat kesadarannya untuk berurusan dengan hamba Allah. Bukan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah lalu dia lupa urusan dengan manusia, tidak. Dia semakin merasakan dalamnya cintanya kepada Allah, justru menjadikan dia semakin sadar urusan dengan manusia. Kalau kita pindah kepada satu contoh, ya contoh adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara urusan dengan Allah, beliau orang yang tidak pernah putus dengan Allah, tapi ternyata beliau orang yang sangat baik dan super baik kepada hamba Allah. Nah, ini contohnya, dan begitu seterusnya para sahabat-sahabat. Jadi makom orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah lalu trader urusan dengan manusia, itu makom di bawahnya. Maka orang ini adalah semakin dalam cintanya kepada Allah, pangkat tinggi ini, ternyata dia semakin baik dengan istrinya. Gak kira-kira, semakin baik dengan suaminya, semakin baik dengan pembantunya, semakin sabar dengan saudaranya. Nggak akan masuk wilayah rebutan waris, memutus tali persaudaraan, mencaci istri, tolak pinggang sama suami. Jadi nggak ada. Yang ada adalah keindahan dan keindahan. Ini makom yang dirindu oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari,
Jadi seorang dengan syariatnya tegak tapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang, jadi gini martabat pertama orang tegak syariat, yang kedua adalah orang yang dikatakan sampai kepada hakikat sehingga urusan manusia tidak peduli tapi tidak merusak, dia tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Maka dihukumi orang semacam ini seperti orang gila di makom di dunia. Nggak perlu kita belajar dengan orang tersebut, dan apapun urusan dengan manusia kita anggap bukan sebuah dosa karena dia makomnya makom tenggelam, akalnya tercabut untuk mencintai Allah, jadi makom gila. Jadi orang majdub itu makom syariatnya seperti makom gila, bukan makom guru. Ingat, dia kita husnudzon ibadah, dia kekasih Allah. Orang majdub dia kekasih Allah tapi urusan syariat adalah digugurkan, tidak dosa bagi dia karena dihukumi gila. Maka yang waras nggak bisa ngikut. Makanya orang majdub-majduban itu dosa, dia pura-pura majdub dengan Allah tapi sama fulus seneng dia. Lihat perempuan ngelirik, nah ini misalnya, itu bohong. Tapi tenggelam dalam kecintaan kepada Allah enggak, perempuan biasa, enggak ada kesana, harta juga enggak peduli. Baik, lah makom tinggi adalah makom syariatnya tegak, kemudian dia dengan Allah sambung. Makanya yang dusta adalah ngaku sampai kepada Allah tapi merendahkan syariat, bohongnya yang kelihatan. Katanya kekasih Allah tapi kok merendahkan syariat Nabi. Enggak ada selamanya kekasih Allah seperti itu. Waliullah merendahkan syariat, nggak ada. Baik, ini seorang hamba yang di saat semakin ia meneguk cinta kepada Allah, maka semakin sadar, bukan tenggelam mabuk lalu lupa dengan urusan dengan sesama. Ghaba, di saat dia ghaib dari makhluk, di saat merasakan dirinya dengan Allah, ghaba anil makhluki wa ma Allah, ghaba minal makhluk, dan seolah dia sudah maksudnya dengan Allah sampai kepada Allah, fazdada khuduran, ternyata semakin dia tenggelam dalam kerinduannya kepada Allah, semakin hadir dia urusan dengan manusia. Makanya justru kalau perlu hikmah Ibn Athaillah Sekandari di ujung ke ujung yang intinya di sini. Kalau kami cermati, ini ada orang sok beribadah, wow gayanya pengajian, hadir masjid rajin, ikut pengajian ustadz, tapi nggak cari nafkah, istrinya suruh ke pasar, pemalas dia, dolim pada isi. Seorang istri yang rajin pengajian, masya Allah, bukan ini mah, ini soalnya rajin pengajian, masya Allah. Kalau di rumah cerkat-celegit sama suami, nggak. Makanya kami mengamati ini kayaknya intinya daripada bicara tentang syariat, tentang hakikat dan sebagainya. Inilah makanya kalau bicara tasawuf semuanya, jika mereka mengganggu pikiran Anda, kembalilah kepada ini, syaripati hikmahnya ini. Jadi semakin dengan Allah itu, kalau orang pangkat tinggi semakin baik dengan manusia, karena dia tahu urusan dengan ibundaku adalah urusan dengan Allah. Aku dolim pada istriku, aku bikin murka Allah. Mana mungkin setelah itu dia melakukan zaliman kepada hamba-hambanya. Kemudian fala jam'uhu yahjubuhu an farqi. Al-jam'u itu ada istilah dalam dunia tasawuf, al-jam'u wal farqu. Al-jam'u di saat seorang hamba dengan Allah, kalau al-farqu di saat hamba tidak dengan Allah lalu dengan manusia. Al-farq itu berpisah dengan Allah lalu dengan manusia. Keadaan kita semacam itu. Di saat sholat kita dengan Allah, keluar dari sholat dengan manusia. Jadi saat dengan Allah namanya al-jam'u, wa di saat al-farqu adalah tidak dengan Allah tapi dengan manusia. Itu kurang lebihnya maknanya seperti itu. Di al-jam'u wal farqu, tenggelam dalam kecintaan Allah, wal farqu adalah dengan manusia. Makanya orang pangkat tinggi adalah al-jam'u, tenggelamnya dalam kecintaan kepada Allah, tidak menghalangi dia urusan dengan manusia. Wal farqu, dan di saat dia urusan dengan manusia, sebesar, sedahsyat, sehebat apapun dunia, kekayaan melimpah apapun, tahta paling tinggi, ternyata tahta dan kekayaan al-farqu tadi tidak menghalanginya untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ajib. Makanya fala jam'uhu yahjubu an farqihi, dengan Allah tidak menjadikan dia putus dengan manusia lalu menjadi tidak baik dengan manusia, enggak. Wala farquhu yahjubu an jam'i, bukan di saat dia kan manusia dengan urusan bisnisnya,
urusan tahtanya, lalu dia lupa kepada Allah. Maka boleh kalau Anda cita-cita mau jadi pejabat hari ini, kan ribut caleg, Anda boleh jadi calon legislatif. Tapi jangan sampai farq Anda di saat Anda urusan dengan tahta, lalu Anda putus dengan Allah. Caranya nggak benar. Nah ini kan berarti cara nggak benar, namanya sudah nggak jamak lagi. Farqnya urusan dengan manusianya, urusan dengan tahtanya adalah menjadikan dia rusak kepada Allah. Anda boleh menjadi seorang gubernur karena Anda ingin menjadi seorang gubernur yang soleh. Oke, berarti Anda ingin jamak, ingin farq. Farq itu adalah ingin urusan dengan manusia, tapi jangan sampai urusanmu dengan manusia menjadikan jamak Anda tersingkirkan. Anda tidak dengan Allah lagi. Nah, kalau ini rambu-rambu ada pada seorang hamba, kan indah dia. Fala fana'uhu yasudduhu an baqaihi, maka fana'nya dia, di saat dia fana, lebur, lenyap urusan dunianya hanya dengan Allah, tapi perilakunya pun tidak putus dengan hamba Allah. Ini kurang lebih maknanya itu. Wala baqauhu yasuddu an fana'i, bakoknya terus menerusnya dia dengan manusia, masih jualan di pasar dia, transaksi dia, ngurusi negara seperti Umar bin Abdul Aziz. Wah, diskusi, debat untuk kejayaan, tapi ternyata itu semuanya baqauhu, urusannya dengan manusia ini la yasuddu, tidak menghalangi daripada untuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'ti kulla dzikistin qistah, dia pandai menempatkan di saat dengan manusia dia maksimal dengan manusia, tapi langsung disambungkan bahwa urusanku dengan manusia karena perintah Allah dan untuk Allah. Nah, seperti itu indah. Yufi kulladzi haqqin haqqah, dan dia akan memenuhi sesuatu, dia akan memenuhi haknya sesuatu sebagaimana mestinya. Hak yang harus berikan kepada istrinya ia berikan, kepada anaknya ia berikan, biarpun dia katanya sibuk dengan Allah. Maka nggak benar kalau ada orang terlihat dia hanya di kamar, dia berzikir, bahkan mungkin di kampung sudah masyhur bahwasanya itu Pak Haji yang tidak pernah buka puasa. Wah, enggak. Istri yang ngadu, ya Allah saya pengen makan siang bersama pas ibu saya datang, Bu ya, suami saya soleh banget. Soleh banget gimana? Waktu ibu saya datang pengen makan bareng, sudah masak enak, datang ke rumah ibu saya, kata suami saya, puasa. Sok banget puasanya. Bu, batalin puasamu untuk menghormati mertuamu. Ibadah kau pakai hawa nafsu. Sudah terlanjur biasa puasa, puasa sunnah. Ketemu mertua jarang-jarang, sudah mertuanya masak dari pagi, ketemu mertua tanya apa? Mohon maaf Bu, lagi puasa. Ya salam, kurang ngaji itu orang. Ada model begitu tuh. Biarpun Anda sudah biasa, ketahuilah bahasanya hatinya manusia juga perlu Anda pandang. Indah dengan Allah itulah. Tak usah sok itu. Kan puasa bisa lain kali nanti. Lah kurang mantep, kayaknya enak banget, saya sudah biasa puasa, ya ganti aja 2 juta. Res sama aja, ganti ibadah. Kalau Anda meninggalkan ibadah, tanda Anda nyesel, ganti dengan kebaikan yang lain. Tanpa harus memaksakan diri Anda membuat hati sedih orang. Bahkan sebagian mengatakan kalau Anda pergi ke rumahnya seseorang dan dia sudah mulai menghormatimu, ternyata engkau puasa, jika dia sakit hatinya karena kamu tidak membatalkannya, membatalkan jadi wajib kok. Selagi bukan puasa wajib, karena menjaga hatinya seorang mukmin agar terjadi ukhuwah. Lah ini, makanya fana, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu kalau benar, ya pasti menjadikan dia tidak akan putus dengan manusia. Wa'ti kullati haqqin haqqah, ya, hendaknya kita bisa memberikan hak seseorang sebagai mestinya. Hak istrimu, hak ibundamu, hak mertuamu, hak sahabatmu, hak sahabatmu. Itu tahajud setiap hari di kamar, solawatan, dia jago solawat sehari 50.000, tapi nggak pernah cari nafkah. Istri yang suruh ke pasar, keluar Pak ke pasar sana, itu pahalanya lebih gede daripada kau dekem di situ. Solawatan bisa sambil jualan loh ya. Ini perlu difahamkan. Ada sebagian bapak-bapak pemalas itu untuk menghindar dari kerja itu ikut ustadz keliling, ikut pengajian. Ini kan kurang ajar yang halus itu.
Ini ada, suatu ketika ada yang mengadu, Buya suami saya soleh banget. Alhamdulillah suami yang soleh, Masya Allah. Terus, tapi hanya kurangnya, tapi ya nggak apa-apa sih Buya, kurangnya apa? Nggak pernah ngasih nafkah. Terus, kamu gimana? Saya yang suruh ke pasar. Terus dianya ngaji. Ngaji di mana? Majelis Buya. Waduh kurang ini ya bener nih. Siapa dia itu? Di majelis Buya lagi. Harus saya sampaikan ini. Kalau Anda hadir majelis ini di rumah harus lebih bagus. Hei istri, bisa senyum di sini, nggak bisa senyum sama suami Anda, ini apa? Itu. Anda bisa senyum. Ini al-farq wal jama' itu harus seimbang dengan Allah. Urusanmu dengan manusia sambungkan. Kita senyum kepada istri, niatkan untuk Allah. Kan indah semuanya. Hidup tuh gampang sebenarnya. Yang bikin gak gampang adalah hawa nafsu kita, yang bikin susah hawa nafsu kita. Mendekat ke neraka. Kalau kita dekat ke surga karena enak semuanya. Manja istri, manja suami, saling sapa, saling sanjung, saling menghargai, kan enak semuanya hidup tuh. Caci maki, olok-olokan, neraka nggak enak juga. Baik, maka ini kami menganggap hikmah atau suratnya Imam Ibn Athaillah Sakandari bagian ini adalah benar-benar perlu untuk kita ulas dengan panjang dan lebar. Lanjutannya adalah kalau Abu Bakar As-Siddiq, ada sebuah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam riwayat itu adalah ibunda, jadi istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Sayyid Bakar. Akan tapi bisa saja riwayat yang berbeda. Intinya begini, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada li Aisyah, untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar. Lamma nazalat bara'atuha minal ifki, tatkala datang firman Allah, wahyu yang menyucikan Siti Aisyah daripada tuduhan. Kisahnya Siti Aisyah itu ada hadithul ifk, berita gosip, berita dusta fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik pada zaman itu untuk merendahkan Siti Aisyah, yang tujuannya adalah untuk merendahkan Nabi. Jadi membuat satu cerita bahwa Siti Aisyah adalah tertinggal waktu itu, ketiduran, kemudian setelah ketinggalan dari rombongan, kemudian waktu itu ada satu sahabat Nabi yang menemukannya, menemani, mengantarkan, bukan melakukan apa-apa, mengantarkan, karena memang orang ketinggalan. Karena kalau rombongan onta yang banyak itu, ada onta itu kadang-kadang terduduk, kemudian yang lain lagi tidak sadar. Itu adalah difitnah bahwasanya Siti Aisyah begini. Rame. Dan Nabi pun juga tidak mengambil keputusan iya atau tidak, karena belum ada wahyu. Dan terus berita-berita itu dihembuskan untuk menjatuhkan Siti Aisyah. Hingga pada akhirnya firman Allah turun, membebaskan, menyucikan bahasanya Siti Aisyah adalah orang yang terjaga dan itu tidak pernah terjadi. Yang diduga, yang difitnahkan itu nggak benar. Adapun ternyata fitnah Siti Aisyah itu, orang munafik yang ada pada zaman itu sudah ada, dan sampai hari ini pun lihat muncul upaya-upaya untuk merendahkan Siti Aisyah. Maka menjadi catatan ilmu, catatan penting. Sampai hari ini Anda kalau menemukan satu akidah yang sudah mulai memandang picik Siti Aisyah, pastikan kesesatannya, karena sudah dibebaskan di Al-Quran. Sampai hari ini ada sekelompok akidah yang kerjaannya mencaci Siti Aisyah dan ayahnya, mencaci Sayyidah Hafsah dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini bahaya sekali. Baik, di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar berkata, jadi waktu sebelum Al-Quran, jadi sebelum turunnya Al-Quran, ramai isu itu. Setelah turun Al-Quran kan diucapkan oleh Nabi. Jadi Nabi memberikan kabar gembira kepada Siti Aisyah bahwasanya berita buruk itu sudah nggak ada, karena Allah yang Maha Tahu telah memberitahu, dan Nabi pun sudah nggak ada masalah. Biarpun sebelumnya Nabi nggak masalah, tapi semacam tawakuf, Nabi tidak mengiyakan, tidak ini karena apa? Permasalahannya adalah belum ada wahyu. Tapi tidak mengatakan oh iya. Makanya orang hebat nggak gampang percaya. Anda kalau mendengar berita tentang suamimu jangan gampang percaya ya. Tentang istrimu nggak benar jangan gampang percaya, hati-hati. Nah, apalagi sampai kapanpun Anda tidak akan dapat wahyu. Maka paling baik husnudzon ya, jangan gampang percaya isu-isu yang
merendahkan pasangan kita, saudara kita, yang menjadikan kita benci. Nabi tidak pernah masuk wilayah benci dan sebagainya, tidak. Tapi datang wahyu. Setelah itu Sayyidina Umar berkata, Aisyah, usykuri Rasulullah, terima kasihlah kau kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kau dibebaskan dari tuduhan selama ini. Karena Siti Aisyah juga sedih difitnah seperti itu, menangis, tidak keluar kamar. Bayangkan difitnah segede-gedenya, sedih, diberi kabar gembira. Lalu Abu Bakar menyuruh Aisyah, terima kasihlah kepada Rasulullah. Waqalat, Siti Aisyah menjawab, wallahi demi Allah, la ashkur, aku tidak terima kasih illallah, kecuali kepada Allah. Nah ini adalah satu contoh, subhanallah. Selama ini mungkin kalau pakar sejarah hanya melihat dari sisi sejarah, tapi pakar sufi seperti Ibn Atha As-Sakandari ini menggambarkan keadaan Siti Aisyah waktu itu. Siti Aisyah waktu itu adalah dalam kekalutan, difitnah sebesar-besarnya. Dia mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, terus dia dengan tangis derai air matanya. Kemudian Allah beri, yang memberi adalah Allah, yang membebaskan Allah, dan dilewatkan lisan Nabi wahyu. Nabi mengucapkannya, menyampaikan, Siti Aisyah ini karena lagi tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, di saat suruh berterima kasih kepada baginda Nabi, enggak, aku hanya bersyukur kepada Allah. Ini bahasa lain apa? Lupa kepada Nabi Muhammad. Dan model ini bisa saja terjadi kepada Anda. Kepada Anda mungkin sangat terkagum-kagum dengan seorang guru atau siapapun yang sangat Anda cintai. Tiba-tiba ada orang telepon, Bu atau Pak, saya akan datang. Ustadz ini menitipkan sesuatu untuk Anda. Tiba-tiba saja beliau mengirimkan bingkisan dan semoga bermanfaat untuk Anda. Anda baru dapat telepon, girangnya setengah mati. Di saat ada orang datang, saya sudah di depan rumah. Oh ya, masuk. Subhanallah. Anda langsung, apa hadiahnya? Ya Allah, Anda lihat hadiahnya, lupa Anda tidak terima kasih sama yang ngirim itu. Ini wajar kan? Saking begitu senangnya Anda dengan hadiah sampai lupa dengan yang menitipkan tadi, yang dititipi tadi, yang mengirimkan. Padahal normalnya di saat Anda sadar, terima kasih Pak ya, baru setelah itu Masya Allah, terima kasih. Lalu apa? Diingatkan ini. Siti Aisyah itu modelnya seperti waktu itu, karena lagi dengan Allah, ngadu dengan Allah dalam permasalahan berat, tiba-tiba dijawab, ya aku tidak berterima kasih kecuali hanya kepada Allah. Dallaha, telah menunjukkan kepada Siti Aisyah Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, alal maqamil akmal. Sayyidina Abu Bakar ingin menunjukkan, memberitahu pada Siti Aisyah akan makom yang tertinggi. Maksudnya apa? Iya, kau terima kasih kepada Allah, tapi kamu jangan lupa kepada makhluk yang dijadikan perantara oleh Allah menyampaikan nikmat itu. Nah ini makanya dalam riwayat lain, kalau ada di atas hikmah ini ada kalimat, nah ini maqamul baqa, ini makom yang sempurna adalah maqamil baqai al-muqtadil itsbatil athari. Jadi makom tinggi. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ingin memberitahu kepada Siti Aisyah, dan Ibn Athaillah Sakandari juga memberitahu kepada kita, ada makom fana, tenggelam cinta kepada Allah, tapi ada makom lebih hebat lagi, tenggelam jam cintaan kepada Allah tapi tidak lupa dengan makhluknya. Jadi makom sempurna adalah maqamul baqa, dia tetap dengan manusia, sadar, berterima kasih, urusan manusia baik, al-muqtadil itsbatil athar, maka dengan demikian dia berurusan dengan makhluk masih tetap baik, biarpun dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, lihat di dalam Al-Quran, anishkurli, lihat engkau telah dihadirkan ke bumi ini melalui seorang ibunda yang telah mengandungmu wahnan ala wahnin, dalam capek 2 tahun, terus gendong terus, Masya Allah. Anda belum bisa minta pun sudah diberi fitrah di hati seorang ibu untuk nyusui dan seterusnya, nggak capek. Maka
bersyukurlah kepada aku ini Allah yang telah menjadikan ibumu kayak begitu. Tapi pun demikian Allah ngajari juga, wali walidaika, juga ayah ibumu jangan lupa. Jangan hanya terima kasih pada Allah saja, tapi bapak ibumu juga harus kau syukuri. Makanya kalau ada anak durhaka sama bapak ibunya, ya durhaka gede, karena Allah telah pilih bapak ibu kita untuk sampainya kita ke dunia ini. Waqad qala sallallahu alaihi telah bersabda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam riwayat lain, dalam riwayat disebutkan, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak dianggap syukur kepada Allah yang sesungguhnya kalau orang enggak terima kasih sama manusia. Sehingga kita berterima kasih kepada manusia itu adalah termasuk cara bersyukur kepada Allah. Kan gitu. Nah, Siti Aisyah tenggelam dalam cintanya, lupa kepada Rasulullahnya. Bukan maksiat saat itu, karena tenggelam dalam cinta seperti tadi. Tenggelam, begitu senangnya lihat dengan hadiah yang diterima, lupa yang mengirim. Begitu senangnya, karena apa? Ini urusan dengan Rasulullah, urusan dengan ini fitnah besar. Ada berita, alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu. Suruh syukur Aisyah, syukurlah pada Rasulullah. Tidak, aku hanya syukur pada Allah yang telah menurunkan ayat itu. Maka Sayyidina Abu Bakar memberikan petunjuk, makom yang sempurna adalah la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Makanya pandai-pandailah Anda mengetahui budi baik orang lain dan berusahalah untuk membalas budinya, karena Allah memerintahkannya dalam firman-Nya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, jika ada orang berbuat baik kepadamu maka balas dengan kebaikan. Jangan sok. Coba Anda saja juga gak senang kalau ada Allah, Anda memberikan hadiah pada seseorang, alhamdulillah ya Allah. Kalau ente mah tidak perlu syukurin, kan dari Allah semuanya. Nah, kan kurang ajar. Ya enggak begitu. Nah, ini gambar tentang makom istimewa itu adalah Anda cerdas melihat karunia yang sampai kepada Anda tanpa lupa bersyukur kepada Allah, bersyukurlah juga kepada orang. Tapi yang kelewatan juga kan berterima kasih pada tukang posnya, tapi nggak pernah ingat sama orang ngirim hadiahnya. Ini kan juga masalah. Maka orang hebat adalah bersyukurlah dengan kedua-duanya. Kemudian adapun Siti Aisyah kisahnya seperti itu. Kenapa? Wa kanat fi dzalikal waqti, di saat itu Siti Aisyah mustalimatan, yakni lagi terpesona dengan jawaban kecintaannya. Jadi terpesona, maksudnya apa ya? Ya, terlena dengan berita gembira itu, an syahidiha, sehingga yang ia lihat hanya Allah yang memberikan, yang membebaskannya, sampai syahid ya, yang melihat, yang Nabi Muhammad yang menjadi perantara tidak terlihat saat itu. Ya seperti tadi, orang yang memberi hadiah, yang ngirim hadiahnya kita lupakan, kita hanya ingat siapa yang memberi. Ini tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh, menjadikan Siti Aisyah lupa bersyukur kepada Nabi. Bukan dibuat-buat, bukan, tapi tenggelam, dan bisa hal yang semacam itu. Ghaibatan an athari, ghaibah itu tenggelam Siti Aisyah. Ghaib tidak ma'al athar, tidak bersama urusan dunia, karena sudah hatinya dan pikirannya dengan Allah, sehingga urusan dunianya adalah sudah tidak ada lagi. Falam tasjad illal wahid al qahar, sehingga di saat dijawab beliau dari permasalahan yang berat, tidak ada yang terlihat bagi beliau adalah al wahid al qahar, Allah yang maha tunggal, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya, dan kehendak Allah adalah membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan itu. Girang gembira, karena apa? Di balik tuduhan itu akan kembali urusannya dengan siapa? Dengan kekasihnya juga, Nabi Muhammad. Jadi sudah girangnya nggak kira-kira. Dengan itu Siti Aisyah juga gelisah dengan fitnah ini. Tentu bagaimana dengan baginda Nabi, bagaimana dengan ayahnya, bagaimana dengan yang lainnya, berat, kalut. Tiba-tiba ada kabar gembira. Wajar kalau beliau tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah, sampai lupa kepada Rasulullah waktu itu. Karena apa? Di balik karunia Allah ini adalah juga kembali keindahan-keindahan dengan baginda Nabi dan yang lainnya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo menjadi orang yang sempurna dalam jalan hidup, baiklah kepada Allah dan baiklah kepada makhluk Allah.
Jangan sampai urusan kita kepada Allah menjadikan kita tidak baik dengan manusia, ataupun sebaliknya urusan dengan anak, urusan dengan saudara, urusan dengan manusia menjadikan Anda melanggar Allah. Itu jika tidak dibenarkan. Keseimbangan adalah makom tinggi, makom para kekasih-kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.